Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Blog F bersama aku, Ella. Pada hari ini aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya mendengarkan kisah horor dari aku. Nah, kisah horor kali ini datang dari namanya kita panggil aja Kak Beni. Beni ya, lain Beni, Beni, pakai B. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe. Serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel aku ya guys. Nah, kalau kalian juga punya kisah-kisah horor yang bagus, entah pendek, panjang, nggak apa guys. Kalau kalian punya nih kisah horor, bisa kalian kirimkan ke channel aku ya guys ya. Nah, tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kali ini aku akan membagikan sebuah kisah yang dialami oleh seorang pria bernama Benny. Peristiwa ini terjadi di sebuah desa yang akan aku samarkan namanya dengan nama Desa A. Desa A, guys. Sekilas desa ini terlihat biasa saja, hampir seperti desa-desa seperti biasanya. Suasananya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagian besarnya pun warganya saling mengenal satu sama lain dikarenakan jumlah rumahnya yang tidak terlalu banyak, gitu ya. Rumah Benny pun berada di dalam sebuah gang kecil, masuk ke dalam gang gitu guys. Posisinya pun hampir paling ujung. Tepat di seberang rumahnya terdapatlah sebidang tanah yang menyimpan cerita panjang bagi keluarganya. Dulu tanah itu ditempati oleh sepasang kakek dan nenek yang berasal dari kota, kita sebut aja kota C ya. Mereka pun memutuskan untuk menghabiskan masa tua mereka di desa karena ingin hidup lebih tenang pastinya. Karena cukup dekat dengan keluarganya Benny, mereka pun akhirnya membangun rumah tepat di depan rumahnya Benny. Dan kebetulan juga depan rumah Benny ini tanahnya kosong, sedangkan kanan dan kirinya sudah ada rumah tuh ya. Nah, awalnya semuanya pun berjalan dengan baik-baik saja dan normal. Hubungan mereka dengan warga sekitar pun juga baik-baik saja. Rumah itu pun cukup nyaman, di halamannya tumbuh dengan beberapa pohon buah dari hasil tanaman atau cengkokan seperti buah rambutan, mangga, dan durian. Ada misalnya guys. Namun ada satu hal yang sedikit berbeda nih guys. WC rumah tersebut tidak berada di dalam rumah. WC itu berdiri terpisah di samping kanan rumah kakek nenek itu. Tepat di bawah sebuah pohon kecapi yang besar. Nah, di belakang rumah terdapatlah semak-semak dan pepohonan yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai kecil. Barulah habis berbatasan dengan sungai ini, nanti ada rumah lagi dan ada gang lagi. Jadi beda gang dan beda rumah tuh ya. Nah, siang hari tempat itu pun terlihat biasa saja. Tapi saat malam telah tiba, suasananya pun berubah menjadi cukup menyeramkan. Apalagi ketika angin mulai bertiup dari arah sungai. Tahun demi tahun pun berlalu. Sang kakek pun meninggal dunia terlebih dahulu. Tak lama kemudian pun nenek tersebut dibawa kembali ke kota oleh anak-anaknya yang ada di kota C. Nah, rumah itu pun akhirnya kosong kan guys. Beberapa tahun setelahnya, kabar duka pun kembali datang. Sang nenek juga meninggal dunia. Kabar itu atau informasi tersebut dapat dari anaknya nenek yang di kota itu menghubungi keluarganya Benny gitu ya, lewat handphone. Nah, karena tidak ada lagi yang menempati rumah tersebut, anak-anak mereka pun memutuskan untuk berdiskusi dan akhirnya memutuskan untuk membongkar bangunan rumahnya. Akhirnya rumah itu pun benar-benar rata dengan tanah dan hanya menyisakanlah sebuah WC yang kata aku tadi di sebelah kanan rumah kakek nenek itu ya. Nah, yang tersisa hanyalah halaman kosong, pepohonan buah, dan sebuah WC tua yang masih berdiri di bawah pohon kecapi.
Nah, entah mengapa WC itu pun tidak ikut dibongkar. Nah, padahal bangunan rumahnya sudah tidak ada sama sekali. Sejak saat itu pun suasana tanah kosong tersebut semakin sunyi, terutama saat malam tiba atau saat malam hari, guys. Suatu ketika WC di rumah Benny mengalami masalah atau bisa kita bilang tersumbat ya. Salurannya mampet dan belum sempat diperbaiki. Karena tidak ada pilihan lain, warganya Benny pun akhirnya menggunakan WC yang berada di tanah kosong bekas rumah kakek dan nenek tersebut. Untungnya jaraknya sangatlah dekat kan guys, kan dekat rumah itu. Cuma ya jaraknya bisa mengambil beberapa langkah biar sampai ke sana gitu. Nah, jalannya tinggal menyeberangi jalan kecil yang ada di depan rumah kan. Meski begitu, suasananya pun tetap membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi di malam hari, tidak ada lampu terang di sana. Mungkin ada di jalan, kan kayak jalannya gang gitu kan, baru rumah-rumah. Nah di jalan gang ini pastinya ada dikasih lampu penerangan jalan gitu. Tapi kecil guys, jadi cuma ya berjarak juga dari sini, nanti di sana baru ada lagi, sana baru ada lagi. Jadi yang nggak segelap itu juga. Tapi pas masuk ke daerah halaman tanah kosong itu, tempat kakek nenek itu tuh bener-bener gelap guys. Kecuali emang apa ya namanya bulan lagi menyinari itu mungkin ya ada kelihatan ya. Cuma tetap aja bikin merinding karena itu bener-bener ya kayak hutan, tapi ya bener hutan gitu. Paling ya pohon-pohon yang rimbun, terus juga rumput-rumputan yang mulai tinggi gitu. Nah, jadi hanya sebuah lampu kecil berwarna kuning redup yang menggantung di dekat pintu WC guys. Cahayanya bahkan tidak cukup untuk menerangi halaman sekitar WC tersebut. Kejadian dialami Benny ini terjadi saat bulan Ramadan tahun lalu, baru di tahun lalu guys, tahun 2025. Nah, malam itu Benny sedang rebahan di kamar sambil memainkan ponselnya kan. Dia sambil main ML gitu loh. ML, Mobile Legends. Nah, ia pun berniat segera tidur karena keesokan harinya harus bangun untuk sahur kan. Dan melakukan kegiatan rutinitas seperti biasanya gitu kan ya. Namun tiba-tiba perutnya terasa mulas. Awalnya ia mencoba untuk menahan, tapi rasa mulas itu semakin ditahan semakin menjadi-jadi. Dengan malas akhirnya pun Benny memutuskan bangkit dari tempat tidurnya. Dalam hati ia sempat berpikir, ini kan bulan puasa. Kata orang setan-setan kan dikurung, pasti aman lah. Gitu kan pikirannya Benny. Tanpa rasa khawatir sedikit pun, Benny pun akhirnya mengambil 2 ember air lalu berjalan menuju ke WC di tanah kosong tersebut. Malam itu suasananya cukup sepi, tidak terdengar suara orang berbincang, hanyalah ada suara jangkrik dan desiran angin dari arah pepohonan. Sesampainya di depan WC, Benny masuk lalu mengunci pintu dari dalam kan. Karena penerangan yang minim, ia pun menyalakan senter yang ada di ponselnya atau dari ponselnya nih dan meletakkannya di dekat dinding gitu ya. Ada celah kan di WC dari kayu sama dari seng gitu loh guys. Nah, hanya itu dia taruh lah gitu si HP-nya biar kelihatan ada cahaya lampunya lah gitu ya, biar kelihatan. Nah, awalnya pun semuanya berjalan normal dan baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi yang bikin lucu kalian tau gak kenapa? Jadi Benny ini emang ponsel, kan dia gak punya ponselnya kan, taruh gitu kan buat nyenterin dia gitu. Tapi dia tuh sambil dengerin kisah horor guys. Kisah horor Kak Nadia. Nah, dia sambil dengar kisah horor. Jadinya kan dapat gitu ya. Kayak sensasi, wah horornya pasti udah mikir kemana-mana gitu ya. Lagian lucu juga ngapain ya Benny pakai nyetel kisah horor kayak gitu. Lucu deh lu Benny, maaf ya gitu. Akhirnya Benny pun duduk. Jadi itu WC jongkok ya guys ya, yang WC duduk nih. Namanya juga di desa, jarang lah yang punya WC duduk. Nah,
Awalnya pun semuanya berjalan normal dan baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang aneh ataupun mencurigakan. Namun beberapa menit kemudian, Benny mendengar suara ketukan dari luar pintu WC. Jadi, kan itu kan dari sini guys. Kalau diketuk itu langsung dor gitu kan. Suara sini tuh gimana sini? Nanti ada pasti kasih suaranya. Sontak, Benny pun mengangkat kepalanya. "Siapa ya?" kata Benny. Pikirannya mungkin ayahnya, atau ibunya, atau salah satu tetangga yang ingin menggunakan WC ini. Karena kan itu WC umum yang bisa disebut orang udah nggak punya rumah, udah nggak ada rumahnya di halaman itu, cuma WC gitu kan. Jadi orang berhak atau bebas gitu ya, menggunakan WC itu gitu ya. Nah, karena masih belum selesai atau belum tuntas, Benny pun memilih untuk tetap diam di posisinya. Namun beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih banyak ketukan. Benny pun mulai merasa terganggu dong otomatis. Dengan nada yang sedikit kesal pun, si Benny bilang kayak gini, "Sebentar ya, gantian," gitu kan. Tak ada jawaban dari luar, suasana pun kembali sunyi. Benny pun melanjutkan aktivitasnya, tapi tidak sampai 1 menit, tiba-tiba kali ini ketukannya terdengar jauh lebih keras daripada sebelum-sebelumnya. Seolah seseorang memukul pintu menggunakan telapak tangannya. Benny pun langsung mengernyit heran. "Ya ampun, sabar dong," katanya si Benny kan, gerutunya Benny gitu. Benny pun mulai kehilangan kesabarannya, apalagi suara ketukan itu terus muncul sampai HP yang diselenderkan di pinggir gitu mau jatuh guys. Untungnya Benny sigap ngambil HP-nya pas mau jatuh gitu. Nah, seakan orang di luar itu sangat ingin masuk. Kesal karena merasa diganggu terus-menerus, Benny pun akhirnya mengomel pelan. "Ngapain sih? Siapa sih ganggu orang aja?" Habis itu, setelah itu ketukan pun mendadak berhenti. Hening. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada juga suara orang yang berbicara. Benar-benar hening. Benny pun awalnya mengira orang tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi. Beberapa menit kemudian pun Benny selesai dan membuka pintu WC-nya. Namun saat melangkah keluar dari WC, tidak ada siapa-siapa. Sontak langsung Benny terdiam di tempat dia berdiri. Karena dia kaget kan, kayak dia tuh menyelesaikan di WC tuh gak lama banget kok, paling 1 menit atau 2 menit setelah tiduran itu gitu kan. Tapi di depan WC itu tidak ada siapa-siapa guys. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, ataupun tetangganya. Tidak ada satu orang pun itunya ya. Hanya halaman kosong yang diterangi oleh lampu kuning yang redup. Dan pohon kecapi tentunya, pohon kecapi tua yang ada di samping WC. Saat itu Benny pun masih berpikir atau berusaha berpikir positif. Mungkin saja orang yang mengetuk tadi memang benar-benar sudah pergi. Mungkin tetangga sebelah lah yang dekat-dekat situ aja. Atau mungkin kakek tetangga di ujung rumah atau di ujung gang yang sedang bercanda. Jadi di samping atau paling ujung kan Benny kan rumah paling ujung nomor 2. Nah jadi rumah ujung paling satunya yang paling ujung banget ini ada. Ya tinggallah seorang kakek-kakek dan nenek-nenek juga. Nah jadi kakek-kakek ini rumahnya tuh biasanya sering buat tempat bapak-bapak dan kakek-kakek lain tuh nongkrong lah istilahnya ya. Nah tapi emang pada malam itu, sebelum malam puasa itu ya yang jarang nongkrong sudah, terus juga malam itu nggak ada yang nongkrong sekali ya. Nah tapi Benny mikirnya oh mungkin kakek itu lagi ngerjain dia gitu kan, nggak sengaja mungkin dia lagi nongkrong sendirian kakeknya, terus liat Benny ngibrit lari ke WC sana sambil bawa ember, mungkin ya itu pikirannya Benny. Namun Benny sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu hanyalah awal dari kejadian-kejadian yang jauh lebih menyeramkan guys. Setelah kejadian malam itu, Benny tidak langsung berpikir bahwa dirinya diganggu makhluk halus. Meski sempat merinding saat keluar dari WC dan tidak menemukan siapapun di luar, Benny masih berusaha berpikir positif kan. Malam itu pun ia berlari kecil kembali ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Namun jujur saja nih guys, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya.
Bagaimana mungkin ada suara ketukan yang begitu jelas bahkan berkali-kali, tetapi saat pintu itu dibuka, tidak ada seorang pun di luar sana. Apalagi kondisi di sekitar Rosa itu terlihat cukup terbuka. Kalau memang ada orang yang iseng, setidaknya Benny masih bisa melihat bayangan orang yang berjalan menjauh ataupun mendekat. Tapi malam itu tidak ada apa-apa, guys. Hanyalah rumput liar yang bergoyang pelan tertiup angin dan pohon kecapi yang berdiri diam di samping WC tersebut. Keesokan paginya, saat sarapan bersama kedua orang tuanya di dapur, Benny pun akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada ayah dan ibunya. Ayah, bu, semalam waktu Benny ke WC yang di depan itu, ada yang ngetuk pintunya berulang kali, kayak gedor-gedor gitu loh, katanya. Ibunya pun hanya tertawa kecil. Paling temanmu yang iseng, katanya gitu. Iya bu, awalnya aku juga mikir gitu, kata Benny. Tapi pas aku buka pintunya, enggak ada siapa-siapa, kosong. Mungkin perasaanmu aja. Lagian sekarang kan bulan puasa. Kan setan-setan lagi dikurung, kata ibunya gitu sambil bercanda. Benny pun tidak menjawab dan tidak menanggapi perkataan ibunya. Karena sebenarnya ia sendiri pun juga belum yakin dengan apa yang barusan dialaminya pada malam itu dialaminya gitu ya. Akhirnya pembicaraan itu pun berlalu begitu saja pada pagi itu. Namun sejak malam itu Benny pun mulai menghindari WC tua tersebut. Kalau hanya buang air kecil pun masih bisa menggunakan kamar mandi kan. Tapi untuk buang air besar mau nggak mau ya harus ke sana, ke WC depan sana gitu. Meskipun begitu, Benny pun selalu berusaha menahannya sampai pagi tiba. Karena setiap kali mengingat ketukan malam itu, bulu kuduknya selalu meremang. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Malam itu ia ikut tadarus bersama teman-temannya. Ketika kegiatan selesai, jam sudah menunjukkan sekitar 1:30 dini hari. Sebagian temannya pun ada yang memilih untuk menginap di masjid, ada juga yang memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, namun Benny pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Jalan desa malam itu pun sangatlah sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali suara anjing dari kejauhan yang terdengar. Saat motornya mulai memasuki gang menuju rumahnya, tanpa sengaja pandangannya pun mengarah ke tanah kosong bekas rumahnya kakek dan nenek itu, guys, yang berada tepat di depan rumahnya. Dan saat itulah Benny merasa melihat sesuatu di atas pohon kecapi itu. Seperti ada sesosok yang sedang duduk di salah satu batang pohon kecapi tersebut. Benny pun hanya melihat sekilas, sangat sekilas, seperti bayangan yang tertangkap dari ujung matanya. Mungkin salah lihat, pikirnya kan. Tanpa memperdulikannya lagi, Benny pun masuk ke dalam rumahnya. Namun baru beberapa menit berbaring di kamar, perutnya pun tiba-tiba terasa mulas kembali. Ini emang perutnya gak bisa dikerja sama ya Benny. Awalnya pun Benny mencoba untuk menahan, tapi rasa mulas itu pun semakin menjadi-jadi. Ia pun menatap langit-langit kamarnya, berharap bisa bertahan sampai pagi tiba. Sayangnya tidak bisa, guys. Mau tidak mau, akhirnya pun Benny harus pergi ke WC tua itu lagi untuk sekian kalinya pada saat tengah malam. Dengan membawa ponsel sebagai penerangan, Benny pun berjalan keluar rumah. Lampu kuning redup di depan WC pun masih menyala seperti biasanya. Namun entah kenapa malam itu suasananya pun terasa lebih sunyi. Tapi pada malam itu Benny tidak mendengarkan kisah horor ya. Nah, suasananya lebih dingin, lebih mencekam. Benny pun segera masuk dan mengunci pintu dari dalam. Awalnya semua pun berjalan dengan normal dan baik-baik saja, sampai beberapa menit kemudian pun terdengarlah suara dari atas atap WC. Jadi atapnya juga dari seng ya. Ia pun mendengarkan dengan seksama, susuk gitu kan, suara gaduh di atas atap tuh. Suara itu pun terdengar lagi seperti seseorang yang sedang merayap perlahan di atas seng-seng tersebut. Benny pun mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin kucing kan. Namun sayangnya, beberapa detik kemudian, atap WC pun bergetar. Jantung Benny pun langsung berdegup lebih kencang. Berasa mau copot, guys. Suara itu pun terlalu berat untuk seekor kucing.
Lalu terdengarlah langkah pelan. Jantung Benny pun langsung berdegup dengan kencangnya. Suara itu terlalu berat untuk seekor kucing, lalu terdengarlah langkah yang perlahan dan berat, seolah ada seorang yang sedang berjalan mondar-mandir tepat di atas kepalanya. Duk, 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 duk. Benny pun mulai membaca doa sebisanya dalam hati. Tangannya pun mulai berkeringat panas dingin, dan tepat saat itulah suara ketukan pun kembali terdengar, sama seperti malam pertama dia atau saat tengah malam si Benny ini menggunakan mesin itu gitu ya. Bedanya kali ini bukan dari pintu, melainkan dari atas atap WC gitu. Semakin lama, semakin keras. Seolah sesuatu di atas sana sedang berusaha untuk masuk ke dalam WC. Ketukannya pun semakin lama semakin keras, seolah sesuatu di atas sana sedang berusaha untuk masuk. Benny tidak sanggup lagi, ia pun langsung berdiri dan membuka kunci pintu WC-nya. Padahal belum kelar itu guys, dan nggak mood lagi dia. Ia pun langsung berdiri dan membuka kunci pintunya kan. Namun sebelum keluar, tanpa sengaja pandangannya mengarah ke ventilasi kecil yang ada di bagian atas dinding WC. Dan saat itulah darahnya terasa berhenti mengalir guys. Di balik ventilasi yang gelap, ada sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arahnya guys. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap. Benny pun langsung berteriak histeris. Ia berlari keluar sambil menjatuhkan ember air yang dibawanya. Tanpa menoleh sedikit pun, ia pun berlari menuju ke rumahnya. Saat sampai di teras depan rumahnya, keberaniannya pun muncul untuk menoleh ke belakang. Namun yang membuat tubuhnya semakin lemas, di bawah pohon kecapi tersebut, atau di bawah pohon kecapi tua itu, ia melihat sosok bayangan hitam tinggi berdiri dan diam, seolah sedang memperhatikannya sedari tadi. Sejak malam itu pun, Benny tidak pernah lagi berani menggunakan WC tua tersebut. Dan beberapa minggu kemudian, WC rumah mereka akhirnya selesai diperbaiki. Sampai hari ini pohon kecapi itu pun masih berdiri dan masih ada guys. WC tua itu juga masih ada, tetapi setiap kali melewati tempat itu tengah malam, Benny selalu teringat satu hal kemungkinan. Yang mengetuk pintu WC malam pertama bukanlah orang iseng, melainkan sesuatu yang sudah lama menghantui atau menghuni tanah kosong bekas rumah itu. Nah, itu dia guys kisah horor dari Kak Benny. Semoga kisah horornya bisa bikin kita semua merinding bareng-bareng guys. Dan kalau kalian punya pengalaman kisah horor yang mau kalian share ke aku, bisa kalian kirimkan ke alamat email yang ada di deskripsi video ini. Salah kilaf pun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on this video.